Shalom, berjumpa kembali pada pelajaran IPA kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Miss mengingatkan kembali untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tekanan pada bagian hukum Pascal dan hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui bunyi hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan benda terapung, melayang, dan tenggelam. Dan yang ketiga, peserta didik akan mempelajari cara menghitung gaya apung pada zat cair. Dan yang keempat, peserta didik akan mempelajari penerapan hukum Pascal dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan yang ditimbulkan zat cair atau gas dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, atau tekanan benda pertama sama dengan tekanan benda kedua. Ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal yang lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Prancis. Merupakan seorang ahli matematika dan geometri. Meskipun pada usia 4 tahun, ibunya telah meninggal dan tidak menempuh pendidikan secara resmi, namun pada usia 12 tahun, Pascal mampu menciptakan mesin penghitung untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai petugas penarik pajak. Banyak penemuan yang diaplikasikan semasa hidupnya. Salah satunya yaitu hukum Pascal. Berikut adalah hukum Pascal secara matematis. Gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dituliskan bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk mencari F2 sama dengan F1 atau gaya pertama dikali dengan A2 per A1. Dapat diperhatikan gambarnya. Kemudian di bagian bawah dari gambar ada keterangan di mana P itu merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. F1 merupakan gaya tekan pada piston yang berukuran kecil dengan satuan Newton. F2 merupakan gaya tekan pada piston besar dengan satuan Newton. A1 merupakan luas penampang pada piston kecil dengan satuan meter persegi, dan A2 yaitu luas penampang pada piston yang berukuran besar dengan satuan meter persegi. Berikutnya aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik diperlukan ketika akan mengganti ban mobil. Cukup dengan memasang dongkrak di dekat roda mobil, maka akan menggerakkan pengungkitnya. Mobil akan terangkat dengan prinsip kerja. Saat dongkrak ditekan, pengisap kecil akan menekan
cairan yang ada di dalam reservoir atau di dalam tandon. Selanjutnya, tekanan akan diteruskan sehingga penghisap besar yang dibebani dengan mobil dapat terangkat. Yang kedua yaitu rem hidrolik. Rem hidrolik biasanya digunakan pada mobil dan sepeda motor. Pemanfaatan hukum Pascal pada rem hidrolik atau rem cakram menggunakan fluida minyak. Ketika kaki menginjak pedal rem, maka piston atau pipa penghubung akan menekan minyak yang ada di dalamnya. Tekanan tersebut kemudian dapat diteruskan pada kedua piston keluaran yang berfungsi untuk mengatur rem. Rem ini akan menjepit sebuah piringan logam yang akibatnya bisa menimbulkan gesekan pada piringan yang melawan arah gerak piringan tersebut sehingga putaran roda dapat berhenti. Contoh yang ketiga yaitu mesin hidrolik atau jembatan angkat. Jembatan angkat digunakan untuk mengangkat mobil supaya kita dapat melakukan perbaikan atau mencuci mobil pada bagian bawah. Di dalam reservoir, jembatan angkat diisi dengan minyak. Di atas permukaan minyak terdapat udara yang telah dimampatkan atau dipadatkan, sehingga tekanannya akan tinggi. Ketika jembatan angkat digunakan, udara mampat itu akan meneruskan tekanan ke bagian bawah, sehingga penghisap tersebut akan mengangkat mobil. Jadi meskipun mobil ukurannya besar, maka akan dengan mudah dapat terangkat dengan menggunakan mesin hidrolik. Dan contoh yang terakhir yaitu jarum suntik. Jarum suntik bekerja pada prinsip tekanan udara dalam ruang tertutup. Untuk menarik atau menghisap cairan masuk ke dalam jarum suntik, maka piston pada jarum suntik akan ditarik ke atas, sehingga tekanan dalam silinder jarum akan menurun. Udara akan menekan permukaan air, sehingga cairan terdorong untuk masuk ke dalam silinder jarum suntik. Kemudian, pada jarum suntik, ukurannya akan sangat kecil, supaya tekanan yang diberikan akan sangat besar untuk masuk ke dalam tubuh manusia ketika disuntik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes yang hidup antara tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Seorang matematika dan fisika. Penemuan yang paling dikenal adalah penemuan hukum Archimedes. Adapun bunyi hukum Archimedes yaitu jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Secara matematik dapat dituliskan Fa sama dengan rho dikali Vb dikali G, di mana P itu merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, Fa merupakan gaya apung dengan satuan Newton, G merupakan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon pangkat 2,
dan Vb merupakan volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Penemuan Archimedes ini bermula dari Tita Raja Heorin yang kedua meminta Archimedes untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni atau dicurigai atau dicurangi oleh pembuatnya. Archimedes merasa letih karena memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, hingga pada akhirnya dia memilih untuk menceburkan dirinya ke dalam bak mandi yang berisi penuh oleh air. Pada saat itulah dia menyadari sebagian air naik dan tumpah. Ia menemukan bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume tubuhnya yang masuk ke dalam bak mandi. Seketika itu dia berteriak, "Eureka! Eureka!" Dalam bahasa Yunani, artinya aku menemukannya. Masalah raja pun dapat diselesaikan dengan menghitung kepadatannya atau massa jenis dengan cara massa jenis dibagi dengan volume benda tersebut. Archimedes mengukurnya dengan cara memasukkan mahkota tersebut ke dalam air dan melihat berapa volume air yang naik dan membandingkannya dengan emas yang murni, sehingga terbukti bahwa mahkota tersebut tidak terbuat dari emas murni, melainkan emas campuran, di mana mahkota tersebut terdapat perak. Pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja karena telah mencurangi raja. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya apung atau benda yang ada di dalam zat cair, maka beratnya akan berkurang, di mana semakin besar gaya apung, maka posisi benda dalam air semakin ke atas. Sehingga benda yang diangkat di dalam air akan lebih terasa ringan dibandingkan ketika diangkat di atas darat atau di udara. Cara untuk menghitung gaya apung atau gaya ke atas yaitu selisih berat benda di udara dan selisih berat benda di dalam air, atau VA dikurang sama dengan WU dikurang WA. Ulangi, FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA merupakan gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton, dan WU merupakan berat benda di udara dengan satuan Newton, dan WA merupakan berat benda di dalam air dengan satuan Newton. Dengan hukum Archimedes, terdapat 3 kemungkinan posisi benda jika berada di dalam zat cair. Yang pertama yaitu terapung. Terapung apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terdapat di dalam zat cair. Dapat diperhatikan dari gambar. Jadi di sini kita menggunakan air, kemudian telur, dan garam. Sebuah benda atau telur akan terapung di dalam air jika kita memberikan lebih banyak garam. Fungsi garam di sini yaitu untuk menambah massa jenis dari air atau massa jenis larutan, di mana benda akan terapung jika massa jenis benda atau massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis larutan, atau roh benda
lebih kecil dibanding dengan rho zat cair, atau W lebih kecil dibanding Fa. Yang kedua yaitu melayang. Masih menggunakan benda yang sama, yaitu telur, air, dan garam. Supaya telur itu bisa melayang, maka akan ditambahkan garam. Namun, garam yang ditambahkan lebih sedikit dibanding dengan garam yang telah ditambahkan pada telur yang terapung. Posisi benda ketika melayang berada di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar zat cair tersebut, atau berada di tengah, di mana massa jenis telur sama dengan massa jenis larutan garam, atau rho benda sama dengan rho zat cair, atau W sama dengan Fa. Berat benda sama dengan gaya ke atas. Dan yang ketiga yaitu tenggelam. Masih menggunakan alat yang sama, yaitu ada telur, air, namun di sini kita sudah tidak menggunakan garam. Jadi, benda dikatakan tenggelam jika posisi benda tersebut terletak di dasar tempat zat cair berada. Atau massa jenis telur atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Atau rho benda lebih besar dari rho zat cair. Atau W lebih besar dari Fa. Hal ini juga dapat kita temukan dalam keadaan sehari-hari jika kita ingin mencoba manakah telur yang masih bagus dan mana yang sudah busuk. Maka telur yang bagus adalah telur yang akan tenggelam. Sedangkan telur yang melayang dan terapung adalah telur yang sudah membusuk, di mana telur-telur tersebut akan berisi udara. Kemudian, aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kapal laut. Kapal laut tidak tenggelam di dalam air, di mana kita mengetahui bahwa kapal laut lebih banyak terbuat dari logam, namun kenapa di dalam laut bisa tidak tenggelam? Jadi penjelasannya adalah bagian bawah dari kapal dibuat kosong supaya diisi oleh udara. Sifat udara lebih ringan daripada air, sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kapal dapat terapung. Yang kedua yaitu kapal selam. Kapal selam memiliki tangki air dan pompa udara yang sangat besar. Jika ingin tenggelam, maka tangki air harus diisi penuh. Jika ingin melayang, maka pompa udara akan membuat sebagian air dalam tangki akan keluar. Dan jika ingin terapung, maka pompa air akan membuat semua air dalam tangki keluar dan diisi oleh angin atau udara sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil. Kemudian, balon udara. Massa jenis balon udara lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya. Adapun cara untuk memperkecil massa jenis balon adalah dengan pembakaran atau dengan memanaskan udara di dalam balon, di mana udara panas lebih ringan dibanding dengan udara dingin, atau dengan mengisinya dengan gas helium. Massa jenis gas helium yaitu 0,18 kg per meter kubik, sedangkan udara
yaitu 1,2 kg per meter kubik. Massa jenis lebih kecil akan menyebabkan balon udara bisa terbang ke atas. Jika ingin menurunkan, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau diberhentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Balon yang ditiup tidak bisa terbang karena karbon dioksida memiliki massa jenis 1,98 kg per meter kubik, atau lebih tinggi daripada massa jenis udara. Kemudian ada jembatan ponton. Jembatan ponton atau jembatan apung merupakan jembatan yang terbuat dari drum kosong sebagai alat apungnya dan jajaran kayu sebagai jalannya. Drum yang kosong akan diisi oleh udara yang memiliki massa jenis lebih kecil atau lebih ringan daripada massa jenis air laut, sehingga drum yang kosong tersebut dapat mengapung di air laut. Jembatan ponton dapat dijumpai atau ditemui di daerah pelabuhan. Kita masuk dalam contoh soal. Ini merupakan contoh soal dari hukum Pascal. Sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik dimasukkan dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan, berapakah atau hitunglah gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut. Ini merupakan contoh soal dari Archimedes, di mana rumus untuk mencari gaya ke atas atau FA sama dengan rho dikali gravitasi dikali dengan volume. Pada soal diketahui bahwa volume benda yaitu 0,5 meter kubik dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Penyelesaiannya, kita tinggal kali massa jenis air 1000 dikali dengan gravitasi 10 dikali dengan volume 0,5. Hasilnya yaitu 5000 Newton. Soal berikutnya yaitu pada materi hukum Pascal. Perhatikan gambar, diketahui luas penampang kecil yaitu 50 cm persegi dan luas pada penampang besar yaitu 400 cm persegi dan dapat mengangkat sebuah beban dengan gaya 20.000 Newton. Ditanyakan berapakah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil tersebut. Dari soal ini diketahui A1 sama dengan 50 cm persegi, A2 400 cm persegi, F2 20.000 Newton. Ditanyakan berapakah F1 atau gaya tekan. Penyelesaiannya, rumus dari hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang mau dicari adalah F1. Rumus untuk mencari F1 yaitu F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Ini bisa dikali silang. Jadi masukkan nilainya 20.000 Newton dikali dengan 50 cm persegi dibagi dengan 400 cm persegi. Hasilnya adalah 2.500 Newton. Demikian pembelajaran kita pada materi hukum Pascal dan hukum Archimedes. Berharap kalian bisa memahami dengan baik. Namun jika ada yang kurang dipahami, silakan kalian bertanya. Tetap belajar dengan baik, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan mencuci tangan.
Kita berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan. Tetap semangat, Tuhan memberkati.